Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Sampai sejauh ini, bukan Kauda Sensei seperti menunjukkan ini loh Im sama. Dan sampai sejauh ini pula, mungkinkah ini jawaban dari beberapa pertanyaan yang selama ini dipertanyakan. Seperti, kenapa World Government ingin sekali menenggelamkan dunia, dan kenapa pula Joy Boy ingin mewariskan senjata kuno seperti yang dipertanyakan oleh Vegapunk. Tapi sebelum itu ya, subscribe dulu dong. Kontrak adalah sistem kekuatan baru yang belakangan ini muncul di One Piece, dan sistem ini diyakini atau berasal dari pihak World Government, atau mungkin lebih tepatnya dari sosok tertinggi yang selama ini bersembunyi di balik bayangan Imu sama. Dan hingga saat ini setidaknya sudah bisa dipastikan ada 3 jenis kontrak yang tersedia. Yang pertama adalah Selosi, yang kedua Deep Sea, serta yang ketiga adalah Abyssal Sea. Dan di antara ketiganya, Selosi merupakan kontrak dengan level kekuatan yang paling rendah, sementara untuk kedua lainnya yaitu Deep Sea dan Abyss itu berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Dan kenapa bisa seperti itu? Jawabannya ada pada siapa yang memberikan kontrak tersebut. Karena diketahui Selosi ini ya diberikan oleh Gorose, dan kontrak itu sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan Imu. Sebaliknya, untuk Deep Sea dan Abyss itu jadi kontrak terkuat karena pemberiannya dilakukan langsung oleh Imu itu sendiri. Dan hal ini ya diperkuat oleh adegan ketika Harald menerima kontrak langsung dari Imu, yang mana di momen tersebut Harald mengaku bisa merasakan kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya. Bahkan para Gorose yang menyaksikan kejadian tersebut sampai memberikan komentar kepada Harald, rasanya merinding bukan kekuatan itu. Dan dari sini ya kita bisa menarik satu kesimpulan penting, kalau kontrak ini benar-benar sesuai dengan namanya. Semakin dalam kontraknya, maka semakin besar pula kekuatan yang didapatkan. Namun di sini muncul satu pertanyaan besar, apakah kekuatan Imo berkaitan dengan God of Earth? Loh, bukannya laut Min, kok jadi bumi? Nah, begini dia logika yang mungkin bisa kupahami ya. Dalam sistem kontrak, semakin tinggi atau semakin kuat kontrak yang diraih, itu berarti semakin dekat dengan posisi dengan penguasa tertinggi, bukan? Ibaratnya di dunia kerja lah, Selosi itu seperti anak magang, Deep Sea adalah staf inti, dan ABC berada di level direktur. Dan tebak, atau kalian pasti tahu lah siapa yang paling dekat dengan CEO, tentu saja direktur, bukan? Sekarang pertanyaannya, ABC atau kontrak dasar laut sebenarnya paling dekat dengan apa? Yap, dekat dengan bumi itu sendiri. Bahkan di dunia nyata ini ya, titik paling dekat dengan inti bumi adalah dasar laut Palung Mariana. Artinya, jika kita tarik benang merahnya dari semua hal ini, Imu tidak hanya sekedar kekuatan air ataupun semacamnya. Karena mereka yang berkontrak sebagai Abyssal Sea yang kemungkinan adalah Gorose itu sudah di level dasar laut. Tidak mungkin Imu sejajar dengan Gorose. Jadi karena itu, Imu lebih daripada kedalaman laut, yang artinya Imu adalah Earth atau God of Earth. Dan ya sebenarnya semua orang sudah tahu hal ini, dan kita semua juga udah tahu ya, sudah menduga hal ini sejak lama. Hanya saja pertanyaan terbesarnya selalu sama, apa sebenarnya kekuatan spesifik daripada God of Earth ini? Entahlah ya, mungkin Omibosu ya siapa yang tahu ya. Tapi persetan soal itu, karena di sini yang ingin kubicarakan adalah jika kita mengatakan Imu adalah God of Earth, ada satu kemungkinan yang belakangan ini terus kepikiran olehku, dan bisa jadi itu dia hal yang mungkin jadi jawabannya. Dimana, ingatkah kalian di Arc Exit, Vegapunk pernah mempertanyakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengapa Joy Boy ingin mewariskan senjata perusak senjata kuno kepada generasi berikutnya di masa depan. Itu kenapa? Mengapa? Dan menurut penjelasan Vegapunk sendiri, kehancuran dunia di abad kekosongan terjadi karena penggunaan senjata kuno pada masa tersebut. Lalu muncullah pemikiran ini ya pas waktu berak. Joy Boy memiliki senjata kuno,
dunia hancur pada abad kekosongan karena senjata tersebut. Apakah mungkin sebenarnya yang terjadi adalah Joy Boy sadar bahwa dunia pada masa itu adalah Imu itu sendiri. Jadi sebenarnya senjata kuno itu bukan untuk merusak dunia, melainkan untuk menghancurkan Imu yang merupakan dunia itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Rock D. Xebec. Dan berbicara soal Rock D. Xebec, saat di God Valley, Imu sempat mengatakan pula bahwa duniamu belum sepenuhnya selesai. Kalimat itu seolah memberikan suatu hal, ada sesuatu yang belum tuntas sejak masa lalu, atau mungkin lebih tepatnya Joy Boy pada masa itu berhasil menunda, menggagalkan rencana Imu tersebut. Dan dengan semua ini muncul pertanyaan baru yang muncul di kepalaku. Apakah menenggelamkan dunia adalah tujuan Joy Boy? Karena ya di episode anime yang terbarunya juga kita mendapatkan kembali kejelasan dari Vegapunk bahwa lautan di dunia ini berada di tangan bajak laut. Dan bahkan para tahanan di Impel Down menyimpulkan dunia akan tenggelam itu diperuntukkan untuk bajak laut. Dan kita tahu orang pertama yang disebut sebagai bajak laut adalah Joy Boy. Jadi apakah itu sebenarnya rencana Joy Boy sebenarnya sama seperti World Government alias Imu? Karena ya jika kalian tahu juga, dan pastinya tahu lah ya, kalau World Government juga berniat menenggelamkan dunia. Jadi secara singkat aku katakan baik Joy Boy maupun Imu sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menenggelamkan dunia. Tapi pertanyaannya, jika tujuannya sama, kenapa mereka mesti musuhan? Jadi siapa yang jahat sebenarnya? Nah, ini mungkin yang dipertanyakan oleh Vegapunk. Yang mana ya, Vegapunk juga pernah bertanya terkait ideologi dari kedua pihak ini. Vegapunk mengatakan bahwa kedua ideologi mereka itu di satu sisi salah, di satu sisi benar juga, sehingga tidak bisa dibenarkan maupun disalahkan dari salah satunya. Dan itu dia, bagaimana jika ideologi mereka berdua baik Joy Boy maupun Imu adalah menenggelamkan lautan. Dan sekarang, jika kalian berpikir mustahil dan tidak masuk akal Joy Boy ingin melakukan hal tersebut, nyatanya atau faktanya Joy Boy memiliki senjata kuno yang merusak tatanan samudra di abad kekosongan. Dan bahkan Joy Boy ingin mewariskan senjata itu kepada generasi di masa depan. Lalu jika kalian pikir hanya Imu yang paling masuk akal melakukan hal tersebut, pada dasarnya itu juga tidak masuk akal. Karena selama ini ya pasokan pangan mereka mengandalkan upeti dari kerajaan-kerajaan afiliasinya yang berada di bawah. Jadi sebenarnya jawaban kenapa mereka ingin menenggelamkan dunia harusnya ada di Wano. Karena kalian pasti juga bertanya-tanya, kenapa Wano lama tenggelam dan terjadi Wano yang baru? Jawaban paling make sense-nya adalah ideologi. Kalian harusnya pernah mendengar sebuah ideologi yang ingin menciptakan negara baru dengan menghancurkan atau melupakan wilayah yang lama. Dan menariknya di One Piece ini sudah ada orang atau karakter yang memiliki ideologi-ideologi seperti itu. Yap, jika kalian sadar, Crocodile memiliki ideologi utopia, menciptakan sebuah negara yang sempurna baginya. Sementara Dragon jelas ideologinya revolusi yang mengubah sistem dunia lama. Jadi, jika Joy Boy dan Imu ingin menenggelamkan dunia, alasannya adalah ideologi. Menciptakan dunia baru versi mereka dengan cara menghancurkan dunia lama. Sehingga di sini ya mungkin aku mulai berpikir Joy Boy dan Imu itu sama aja gitu. Bahkan mungkin yang paling baik itu Davy Jones. Ingat, Rox pernah bilang menghancurkan dunia, aku lebih memilih menjadi raja dunia. Jadi dari Rox D. Xebec kemungkinan Davy Jones juga seperti itu. Ketika dua di antara lainnya yaitu Joy Boy dan Imu ingin menghancurkan dunia, justru Davy Jones adalah ingin yang menguasai dunia tersebut. Dan aku mulai berpikir kalau Luffy ini tidak mengarah ke Joy Boy, malah justru mengarah ke Davy Jones. Karena apa? Luffy sama sekali tidak tertarik dengan senjata kuno yang diwariskan oleh Joy Boy. Malah saat ini kita berpikir kemungkinan senjata kuno itu akan
akan diangkut oleh Kurohige yang membuat Kurohige malah justru meneruskan tekadnya Joy Boy. Tapi ya, bagaimana menurut kalian?